بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk untuk umat manusia agar dia mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah kita telah mengambil juz Ammah, juz 30, dan telah selesai minggu yang lalu juz 28, juz 29. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke juz 28 untuk surat yang pertama, yaitu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah adalah surat yang di dalam urutan mushaf, dia surat yang ke-58 yang terdiri dari 22 ayat dan dia termasuk surat Al-Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Walaupun ada yang pendapat bahwasanya sebagian daripada surat ini adalah Madaniyah, dan sebagiannya turun ada yang mengatakan Madaniyah dan ada yang mengatakan Makkiyah. Khilaf bagi ulama, tapi yang lebih kuat adalah dia Madaniyah karena surat ini ada cerita tentang seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia adalah Khawlah binti Tha'labah, dan kejadian ini ada di Madinah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah yang terdiri dari 22 ayat, kalau kita mau mengambil pokok pikiran daripada surat ini, mungkin bisa kita bagi menjadi 8. Yang pertama tentang kisahnya Khawlah binti Tha'labah yang dizihar. Zihar ini nanti hubungannya dengan fiqh ya. Nanti kita jelaskan apa itu zihar. Oleh suaminya yang bernama Aus bin Samit, yaitu saudaranya dari Ubadah bin Samit. Bagaimana prosesnya dan apa hukumannya orang yang terlanjur menzihar istrinya. Kemudian yang kedua tentang kehinaan dan azab bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Baik azab itu dunia ataupun azab nanti di akhirat yang lebih keras, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Kemudian poin ketiga berbicara tentang pembicaraan rahasia, najwa. Bagaimana yang diperkenankan dan bagaimana yang tidak diperkenankan. Kemudian poin yang keempat tentang memberi kelapangan ketika kita di majelis. Apabila ada yang datang, maka di lapangan majelisnya supaya dia bisa duduk di majelis ilmu. Dan ini juga menunjukkan tentang tingginya derajat al-alim, orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima tentang pembicaraan khusus najwa, tapi kepada Rasulullah SAW,
yang mana dianjurkan orang yang mempunyai pembicaraan khusus itu mengeluarkan sedekah. Walaupun ayat ini nanti itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam tentang larangan untuk menjadikan musuh Islam itu sebagai teman. Dan yang menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya itu jadikan teman, dia akan digolongkan kepada mereka dan bisa diazab dikarenakan pertemanan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian tentang yang ketujuh tentang bahasanya Allah dan Rasulnya itulah yang akhirnya akan menang. Karena yang mempunyai kekuasaan dan barang siapa yang berpegang kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan. Karena penangan adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang berlepas diri terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun dia dari kaum kerabat kita, maka ayat ini mengajarkan kita untuk berlepas diri. Tidak mengikuti mereka, walaupun mereka orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya ada 8 poin ini. Sebelum kita masuk kepada tafsir ringkas dari surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ini, yang terdiri dari 22 ayat yang insya Allah akan kita bagi menjadi 3 sesi. Dan kita pada sesi yang pertama ini, insya Allah kita akan mengambil ayat 1 sampai ayat 6 saja insya Allah, yang berbicara tentang zihar dan juga kehinaan dan azab bagi penentang Allah dan Rasulnya. Baik, sebelumnya kita tilawah dulu. Saya buka untuk mushafnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا
ahsahu Allah wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat yang bersama kita kali ini adalah surat Al-Mujadalah. Jadi dia ada dua nama, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadalah yaitu perbuatan dialog, al-muhawarah antara Rasulullah SAW dengan wanita yang mengadukan suaminya yang telah menziharnya, yaitu Khawlah binti Tha'labah. Dan dikatakan surat ini bernama surat Al-Mujadilah, yaitu wanita yang berdialog tadi itu dengan Nabi SAW. Jadi kalau Al-Mujadalah adalah dialognya, muhawarahnya. Kalau Al-Mujadilah adalah wanita yang berdialog, yaitu Khawlah binti Tha'labah. Jadi surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah adalah surat Al-Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya beliau SAW ke kota Madinah. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya seluruh surat ini dari awal hingga akhir adalah Madaniyah. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwasanya 10 ayat pertama Madaniyah dan sisanya adalah Makkiyah. Wallahu a'lam. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat pertama dari surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ini. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu, yaitu tentang suaminya, dan mengadukan hal ini itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua, itu Rasulullah dan wanita ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wanita yang mengadu kepada Nabi SAW ini bernama Khawlah binti Tha'labah. Dan suaminya bernama Aus bin Samit. Dia adalah saudara dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah atau disebut dengan Amirul Mukminin, di saat beliau radhiyallahu anhu sedang lewat bersama dengan orang-orang yang bersama beliau menggunakan keledai, tiba-tiba beliau diberhentikan oleh seorang wanita yang sudah tua dan menasihatinya dengan waktu yang sangat lama. Wanita tua ini mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan." Dulu engkau itu dipanggil Umair, Umar yang kecil. Thumma qila laka Umar. Lalu engkau dipanggil Umar ketika dewasa. Thumma qila laka Amirul Mukminin. Dan sekarang engkau itu dipanggil Amirul Mukminin. Dia menasihati, "Fattaqillaha ya Umar." Bertakwalah engkau wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil mauti khafal faul. Sungguhnya barang siapa yang yakin akan kematian, maka dia akan khawatir akan luput dari kesempatan yang baik. Wa man ayqana bil hisabi khafal adab. Barang siapa yang yakin akan hisab, maka dia takut akan azab. Wa huwa, yaitu Umar itu, waqifun yasma'u qalamah. Umar berhenti mendengarkan nasihat wanita itu. Padahal dia Amirul Mukminin, tapi mendengarkan seorang wanita tua yang memberikan dia nasihat. Sampai orang-orang yang bersamanya itu heran. Faqila lahu. Kemudian ditanya, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf?" Umar, wahai Amirul Mukminin, apa engkau berdiri lama menunggu wanita ini? Maka Umar menjawab, "Wallahi, law habasatni min awal nahar ila akhirih, la ziltu illa lis-salati al-maktubah." Demi Allah, seandainya wanita ini menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya, kecuali hanya untuk sholat 5 waktu saja. Umar mengatakan, "Atadruna man hadhil ajuz?" Kamu
Kalian tahu nggak siapa orang tua ini? Dia Khawlah bintu Tha'labah. Dia adalah Khawlah binti Tha'labah. Sami Allahu qawlaha min fawqis sab'i samawat. Allah telah mendengar ucapannya dari atas langit yang ketujuh. Subhanallah. Ayasma'u Rabbul Alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Apakah Allah yang telah mendengar perkataannya dari langit yang ketujuh, sementara Umar tidak mau mendengar perkataannya? Subhanallah. Begitu pengagungan Umar kepada Khawlah binti Tha'labah yang telah didengar perkataannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Khawlah binti Tha'labah itu mempunyai masalah dengan suaminya. Karena apa? Karena suaminya itu telah menziharnya. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan tabarakalladzi wasi'a sam'ahu. Tabarakalladzi wasi'a sam'ahu kull syai'. Maha agung Allah yang pendengarannya itu meliputi segala sesuatu. Ini sungguh la asma'u, aku mendengar kalam Khawlah binti Tha'labah wa yakhfa 'alayya ba'dhu. Aku mendengar perkataan dan pembicaraan Khawlah binti Tha'labah dan sebagian pembicaranya aku tidak mendengar. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan suaminya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqul, dia berkata, "Ya Rasulullah, akala shababi wa nathartu lahu batni hatta idza kabirat sinni wa anqata'a waladi dhahara minni. Allahumma inni ashku ilaik." Wahai Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudanya denganku. Dan sekarang aku telah tua. Aku telah mengeluarkan isi perutku untuknya, maksudnya melahirkan banyak anak. Hingga ketika aku sudah tua, aku tidak melahirkan anak lagi. Lalu dia menziharnya. Lalu dia menziharku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu, ya Allah. Allahumma inni ashku ilaik. Fama barihat hatta nazala Jibril bihaulai ayat. Qad sami Allahu allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Subhanallah. Ketika mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukannya kepadamu. Khawlah terus menerus demikian hingga apa? Jibril turun membawa ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang zihar ini. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Di dalam lafaz yang lain, Aisyah berkata juga, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Laqad ja'at al-mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Laqad ja'at al-mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait. Ma asma'u ma taqul. Sungguh telah datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajaknya bicara, sedangkan aku itu saat itu sedang berada di ujung rumah, tidak dapat mendengar apa yang ia katakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Fa'anzalallahu azza wa jalla qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar perkataannya ketika dia mengadukannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah yang berada dalam rumah pada saat itu juga tidak mendengar perkataan wanita tersebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh di atas langit dapat mendengar keluhan wanita tersebut. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas tentang sebab mengapa suaminya yaitu Aus bin Samit itu menziharnya. Dikatakan bahwasanya kanat hasanatul jism. Jadi Khawlah itu tubuhnya indah, cantik dia. Ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sedang sujud, terlihat dari bagian tubuhnya itu yang mungkin tersingkap ya, sehingga membuat suaminya itu tergerak untuk menggaulinya.
Jadi mengajak untuk bergauli setelah dia selesai beribadah, selesai sholat. Tetapi apa? Istrinya ini menolak. Dan suami daripada Khawla ini terkenal lama, yaitu cepat marah. Sehingga karena emosi, keluarlah kata-kata ini. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau itu seperti punggung ibuku. Dan di zaman jahiliyah, al-ila, kemudian zihar, itu seperti tolak, seperti cerai, kalimat perceraian. Kalimat ila, kalimat zihar, itu seperti cerai. Itu di masa jahiliyah. Dan di Islam, tentunya setelah turunnya ayat ini, itu zihar bukanlah talak, bukanlah cerai. Tapi ada hukum sendiri dia. Kemudian dia fasa'alat Nabi SAW, kalau dia mengetahui di jahiliyah itu hukumnya talak, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal ini. Apakah di Islam hukumnya beda? Maka Rasulullah SAW sebelum turunnya ayat ini tidak mengetahui. Lalu mengatakan, harumti alaih. Engkau menjadi haram baginya. Tentunya tidak menyebutkan hukum, tapi mengatakan engkau menjadi haram bagi suamimu itu. Khala menjawab, wallahi ma dzakara talaqan. Demi Allah, dia tidak menyebutkan talak. Dia tidak mentalak, wahai Rasulullah. Itu Rasulullah belum dapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah tidak bisa memberi keputusan sehingga menjawab harumti alaih. Engkau haram baginya. Maksudnya tidak bisa digauli oleh suamimu. Beliau tidak memberikan jawaban bagaimana hukumnya, apakah dia telah ditalak atau tidak, seperti hukum yang ada di jahiliyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa inna li sibyatan sigharan id damamtuhum ilai da'u wa in damamtuhum ilayya ja'u. Dia memberikan alasan. Dan sesungguhnya, ya Rasulullah, aku itu memiliki anak-anak yang masih kecil. Jika aku membiarkan mereka bersama suamiku, mereka akan terlantar. Tapi kebalikannya, jika aku yang mengurusi mereka, maka mereka akan lapar. Jadi tidak ada pilihan. Dia menginginkan tetap bersama suaminya. Karena dia mencintai suami juga mencintainya dia. Cuma karena emosi, keluarlah kata-kata itu. Jadi wanita tersebut mempertanyakan, bagaimana nasibnya kalau seandainya cerai ini? Repot ya Rasulullah. Dan dia berharap di hari itu tidak cerai seperti hukum yang ada di jahiliyah. Kemudian apa? Wanita tersebut bertanyakan bagaimana nasibnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak bisa menjawab. Kemudian apa? Dia mengeluhkannya kepada yang mengutus Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Ashku ila Allah faqati wa wahdati wa wahsyati wa firaqa zawji wa ibna ammi wa qad nafattu lahu batni hatta nazalat alaihi al-ayah. Aku mengadu kepada Allah tentang kesulitan diriku, tentang kesendirianku, tentang perpisahanku dengan suamiku, padahal apa? Suaminya itu adalah ibni ammi, sepupuku. Aku telah melahirkan banyak anak untuk suamiku. Sampai turun ayat ini, dia mengeluh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma auha ilayya fi hadha syai'. Tidak ada suatu pun yang diwahyukan kepadaku dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak bisa memberi keputusan sebelum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bantahan yang keras terhadap fitnah yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Rasulullah SAW, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad. Al-Quran ini adalah Muhammad belajar kepada orang-orang yang tahu syair, orang-orang yang pandai, kemudian dia tulis, kemudian dia sampaikan. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak mengetahui. Rasulullah mengetahui kecuali mengetahui hukum-hukum setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan menurut Al-Quran kepadanya.
Ini bantahan telak tentang orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang keji, bahasanya Rasulullah itulah yang membuat Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menyampaikan kepada umatnya. Di ayat ini mengatakan, di riwayat ini mengatakan, "Fa'auha ilayya fi hadha syai." Tidak ada suatu pun yang diwahyukan kepadaku dalam masalah ini. Faqalat, wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, uhya ilaika fi kulli syai. Wa tuya anka hadha." Wahai Rasulullah, telah diwahyukan kepadamu segala sesuatu. Maka tidak turun wahyu kepadamu tentang perkara ini. Rasulullah menjawab, "Wa ma qultu lak." Inilah yang bisa aku katakan, yaitu engkau itu tidak bisa digauli lagi oleh suamimu. Dia pun berkata, "Oke, kalau gitu ilallah ashku, la ila rasul." Kalau gitu aku mengeluhkan haja langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada Rasulnya. Dia langsung mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kisah tentang sebab turunnya surat Al-Mujadalah, yaitu kisahnya Khawlah binti Tha'labah yang dihar oleh suaminya Aus bin Sa'mit. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan masuk ke pembahasan tentang fiqh, tentang hukum zihar. Az-zihar diambil dari kata al-dhahru, yang artinya adalah punggung. Jadi menurut para ulama, yang dimaksud di sini adalah al-batnu, yaitu perut. Maksudnya laki-laki itu ketika berhubungan dengan istrinya, maka ia berada di atas perut istrinya. Dan zihar itu terbagi menjadi dua. Zihar yang dikatakan kepada budaknya, misalnya dia punya budak, dia menzihar budaknya, maka orang mengatakan hukumnya boleh. Dan ini tidak dianggap zihar. Kemudian zihar yang dikatakan oleh suami kepada istrinya. Dan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika disamakan dengan ibu, misalnya dia mengatakan, "Anti alaika dhahri ummi." Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Maka ini zihar, dan para ulama sepakat jatuh hukum zihar kepadanya. Kemudian yang kedua, jika istrinya itu disamakan dengan mahramnya. Istrinya disamakan dengan mahramnya selain ibunya, seperti "Anti alaika dhahri ukhti," misalnya. Engkau wahai istriku seperti punggung saudariku. Dan kita mengetahui bahwasanya seorang itu dilarang untuk menikahi saudarinya, ya, saudari kandung, nggak boleh. Maka ada khilaf dalam masalah ini. Mayoritas sudah mengatakan bahwasanya ini dianggap zihar. Adapun sebagian ulama yang lain seperti mazhab Syafi'i mengatakan ini tidak dianggap zihar. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa zihar hanya berlaku dalam penyamaan dengan ibu saja, seperti yang terjadi pada Khawlah binti Tha'labah ini. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ini jatuh zihar juga. Karena apa? Karena ada tashbih, yaitu menyamakan yang halal untuk digauli dengan yang haram untuk digauli, seperti saudari sekandung atau anaknya, misalnya putrinya atau bibinya, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga, jika disamakan dengan wanita ajnabiyah, wanita lain. Misalnya, "Anti alaika dhahri fulana," misalnya. Engkau istriku seperti punggung fulana, misalnya. Contoh istri orang lain. Maka menyamakan istrinya dengan wanita yang haram untuk digauli, istri orang lain, maka masalah ini juga terdapat khilaf. Dan Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala itu lebih merojikan bahwasanya ini termasuk bukan termasuk zihar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang lafaz zihar. Lafaz zihar itu terbagi menjadi dua. Lafaz sharih, yaitu tegas, dan lafaz kinayah, yaitu tidak tegas. Jadi sama seperti lafaz talak, lafaz cerai, ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Contohnya misalnya yang tegas yang mengatakan, "Kamu saya cerai," pada istrinya. Maka ini adalah jelas. Nggak ada pilihan lain kecuali cerai. Dan telah jatuh talak bagi istrinya. Contohnya misalnya lafaz yang tidak tegas atau kinayah, misalnya "Kita pisah aja." Atau mengatakan misalnya, "Kamu pulang saja ke rumah orang tua." Lalu bagaimana hukumnya dengan lafaz kinayah ini? Maka hukumnya adalah tergantung terhadap niatnya.
Jadi pulang saja ke rumah orang tua misalnya. Kalau dia niatnya menceraikan, maka jatuh cerainya. Kalau dia niatnya hanya untuk takhwif, menakut-nakuti istri saja, maka ini tidak jatuh cerainya. Nah, begitu pun lafaz zihar, ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih seperti perkataan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Dan ini ada apa? Yaitu lafaz yang sharih, yang tegas dengan kata al-dhahr, punggung. Atau anti alayya ka ra'si ummi. Engkau wahai istri seperti kepala ibuku. Tentunya lafaz yang kedua ini walaupun tegas tapi ada khilaf. Mayoritas ulama mengatakan ini adalah lafaz yang tegas. Jadi jatuh zihar. Adapun Al-Imam Syafi'i ini menganggap zihar tidak jatuh dengan lafaz ini. Karena dia menganggap bahwa zihar adalah khusus untuk dhahar saja, punggung saja. Karena dhahar adalah kinayah dari al-batnu, maksudnya adalah berhubungan badan. Kemudian lafaz yang kedua, lafaz kinayah, lafaz yang tidak tegas seperti mengatakan engkau di sisiku seperti ibuku misalnya. Maka para ulama mengatakan hal ini itu kembali kepada niatnya, jatuh zihar atau tidak, kembali kepada niatnya. Kalau niatnya dia zihar, maka jatuh zihar. Kalau dia niatnya tidak zihar, maka tidak jatuh zihar. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang berkenaan tentang ini. Misalnya, ketika orang bertanya, bagaimana jika yang menzihar adalah istri? Nah, jadi istri yang menzihar suaminya. Mengatakan, kamu seperti punggung ayahku. Bagaimana hukumnya? Para ulama menjawab bahwasanya zihar istri kepada suaminya itu tidak jatuh. Tapi apa? Ia tetap harus membayar kafarah. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Karena zihar itu dari pihak suami kepada istri, bukan istri kepada suami. Seperti ayat ini, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang yang menzihar istri-istrinya dari kalian, maksudnya para suami. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain misalnya, bagaimana seorang yang memanggil istrinya dengan panggilan dek, umi, dan lainnya? Apakah ini termasuk zihar atau tidak? Nah, ini yang sering kita gunakan ya. Maka kalau kita perhatikan khilaf para ulama, maka sangat jelas bahwasanya ini bukanlah zihar. Bukanlah zihar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyebutkan qad sami'a. Sungguh Allah telah mendengar. Maka seolah-olah qad sami'a itu telah berlalu pendengar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mendengar? Yaitu tatkala wanita tersebut mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ilallahi ashku la ila rasuli. Aku mengeluhkan perkaraku kepada Allah dan bukan kepada Rasulnya. Maka ketika dia mengatakan ini Allah mendengar, itu menggunakan fi'il madhi ya. Ini past tense, telah berlalu, Allah telah mendengar. Kemudian terhadap yang mereka bicarakan, Allah berfirman, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sehingga Allah sedang mendengar diskusi kalian berdua, yaitu antara Al-Mujadilah ya Khalid bin Salabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sedang bicara saat ini, maka Allah sedang mendengar mereka. Jika ada pendengaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala dengar dan pendengaran yang sedang Allah dengar, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat mendengar. Punya sifat mendengar. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mendengar. Tidak seperti akidah dari yang lain, seperti misalnya Al-Asy'ariyah yang mengatakan mereka menafsirkan, menakwilkan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Allah itu mengetahui. Mereka tidak mau menetapkan Allah itu mendengar karena mengatakan kalau kita tetapkan Allah itu mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tentu beda antara Allah, pendengaran Allah dan pendengaran makhluk. Allah mendengar sesuai dengan makamnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendengar sesuai dengan makamnya manusia, tidak sama. Dan ini ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mendengar dan tidak ditawilkan dengan makna-makna yang lain seperti makna ilmu tadi. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatihim in ummatuhum illa allati waladnahum.
wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istrinya itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka itu telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Zihar ini merupakan perkataan yang Allah sebutkan di ayat ini dengan perkataan yang mungkar, perkataan yang dusta, yang tidak enak didengar oleh istri. Bagaimana mungkin istri Anda cintai, Anda hidup bersamanya, samakan dengan ibunya, maksud samakan ibunya, haram untuk digauli, haram untuk berhubungan dengannya. Tentunya ini menyakitkan. Maka dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwasanya zihar adalah perkataan yang mungkar, perkataan yang dusta. Dan zihar itu termasuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seandainya seorang itu terlanjur melakukannya, maka dia harus membayar kafarat yang akan disebutkan di ayat-ayat setelahnya. Wa inna Allaha la'afun ghafur, dan sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Para ulama mengatakan bahwa jika digabungkan antara al-afu dan ghafur, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afun ghafur. Kalau digabungkan antara al-afu dan ghafur, maka ada makna yang berbeda antara dua ini. Makna al-afu yaitu adamul mu'akhadah, yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang telah berbuat dari perbuatan tersebut. Maka jika ada orang yang telah berbuat kemungkaran, kedustaan, kemudian dia bertobat, maka Allah mengampuninya. Allah itu afu, Allah tidak mengadabnya. Sedangkan al-ghafur itu bermakna as-sitr. Itu Allah tidak menghukumnya, bahkan Allah menutup aibnya. Menutup aibnya dari khalayak ramai pada hari kiamat kelak. Jadi makna al-afu dan ghafur jika digabungkan, makna ghafur itu lebih spesifik kepada makna yaitu menutup aib si orang yang bertobat tadi pada hari kiamat kelak. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang telah menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka diwajibkan baginya untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya itu bercampur, yakni bergaul, hubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini Allah menjelaskan tentang orang yang telah terlanjur menzihar istrinya, kemudian dia ingin menarik kembali apa yang telah ia ucapkan, yaitu niat untuk menggauli istrinya lagi. Seperti yang terjadi pada Aus bin Samit, dia menyesal. Dia sayang pada istrinya, tapi gimana lagi? Dia terlanjur mengucapkan karena emosi. Dia ingin kembali menggauli istrinya, namun tidak bisa. Karena apa? Dia terlanjur untuk menziharnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Orang yang telah terlanjur mengucapkan zihar, maka mereka tidak boleh berhubungan dengan istri-istrinya sampai dia yang pertama yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya syarat bagi yang telah menzihar istrinya lalu ingin menggaulinya lagi, tidak mentalaknya, tidak mencerainya, maka dia harus membebaskan budak. Tentunya kalau dia tidak ingin menggaulinya atau ingin mentalaknya, mencerainya, sudah itu tidak perlu membebaskan budak kan. Di sini katakan tsumma ya'uduna lima qalu. Itu kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Para ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah mereka ingin kembali menggauli istrinya. Maka tidak boleh menggaulinya kecuali sampai mereka membebaskan budak. Dan di ayat ini budak secara mutlak, secara umum. Maka tidak disebutkan spesifiknya apa. Tapi di ayat lain di Quran Surah An-Nisa 92 Allah menyebutkan fatahriru raqabatin mu'minah. Dan hendaknya dia membebaskan budak yang beriman. Jadi
disyaratkan untuk membebaskan budak, tapi dipilih budak yang beriman. Kemudian kalau dia tidak mampu untuk membebaskan budak, faman lam yajid, barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya itu bercampur. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Apabila dia tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Demikian agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkari hukum Allah akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi siapa yang tidak memiliki uang untuk memberikan budak, atau tidak mendapatkan budak seperti zaman sekarang ini ya, tidak ada budak. Atau misal nanti ada budak tapi dia tidak mampu untuk memberikannya, tidak mempunyai uang untuk membelinya, maka beralih kepada pilihan yang kedua. Jadi ini berurutan, tidak memilih, tetapi ketika tidak mampu yang pertama maka beralih yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada bolongnya. Tidak boleh bolong kecuali karena udzur syar'i. Udzur syar'inya itu udzur syar'i seperti yang ada di puasa Ramadan, misalnya safar atau sakit. Yani, itu boleh udzur syar'i. Tapi kalau tidak karena udzur syar'i dan dia mengulang atau membatalkan puasanya, maka diulang dari awal. Misalnya dia telah mendapatkan 50 hari misalnya, tapi ternyata dia membatalkannya karena hal yang sepele misalnya. Maka dia harus mengulangi lagi dari awal lagi, 1 lagi, 1, 2, 3 sampai 60 hari. Tapi kalau karena udzur syar'i misalnya sakit, maka bisa itu tidak diulang dari awal. Atau misalnya kena Idul Fitri misalnya, atau Idul Adha misalnya, maka tidak mengapa dia tidak puasa, kemudian dilanjut dengan bilangan yang telah dia mulai dari awal. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i kemudian dia batalkan puasanya, maka kembali kepada hari pertama lagi. Subhanallah, berat ini. Jadi mengulang dari awal. Dan ini adalah syarat poin yang kedua ketika seorang tidak menemukan budak. Kalau dia tidak mampu ini dikembalikan ya. Ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu atau tidak? Kalau dia tidak mampu, Allah mau mengetahui apakah dia mampu atau tidak. Makanya ketika dia tidak mampu baru dia mengalih ke pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita akan pentingnya kita untuk menjaga kata-kata walaupun sedang emosi. Dan ini sangat bahaya emosi ini, jadi harus hati-hati. Dikatakan di sebuah hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sungguh seorang hamba itu mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah, suatu kalimat la yulqi laha balan, dia tidak mempedulikannya. Yarfa'uhu Allah biha darajat. Allah mengangkatnya berapa derajat. Kebalikannya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Seorang yang berkata mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Dia tidak mempedulikannya, memperhatikannya. Yahud biha fi jahannam. Namun dengannya Allah melemparkan ke dalam neraka. Jadi ini pentingnya kita berhati-hati dalam berkata, apalagi kalau misalnya sedang emosi, mending diam aja. Makanya kalau sedang emosi, diam. Kalau dia berdiri masih emosi, duduk. Kalau duduk masih emosi, tidur. Dan seterusnya. Supaya tidak keluar hal-hal yang bisa membuatnya bermasalah, membuatnya menjadi tambah masalah karena emosinya itu. Bahkan menjadikan istrinya yang dia cintai itu sulit untuk dia gauli dikarenakan perkataan seperti kata dhihar ini. Faman lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa'it'amu sittina miskina, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Allah Subhanahu wa taala faman lam yastati. Jadi barang siapa yang tidak mampu. Dan ini dikembalikan kepada orang itu, mampu atau tidak. Dan Allah Maha mengetahui apakah dia mampu atau tidak. Jadi dia harus jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah agar kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Allah memerintahkan hambanya untuk beriman kepadanya. Di antara bukti beriman kepada Allah, yaitu menjalankan aturan-aturannya. Jadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang keluar dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Keluar dari pengagungan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita menjadi manusia yang celaka dan kena azab isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil kafirina adzabun alim. Dan orang-orang yang mengingkari hukum Allah, orang-orang yang kafir itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan orang-orang kafir ini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Azab mereka lebih parah. Kenapa? Mereka itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas bagi mereka adalah neraka. Azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus atau berikan, contohkan, berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakan di muka bumi ini. Kemudian setelah menyebutkan ayat-ayat zihar tadi yang berjumlah 4 ayat, kemudian beralih tentang azab yang pedih bagi orang-orang yang menentang. Yang walil kafirin adzabun alim, yang mendapatkan azab pedih ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat yang kelima, innal ladzina yuhadduna Allah rasul kubitu kama kubital ladzina min qablihim waqad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Di atas tadi adzabun alim, sekarang adzabun muhin. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan kata al-muhadah itu seperti orang yang menentang atau membuat oposisi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi ini, dia di sisi yang lain. Seperti nanti ada ayat dzalika bi annahum syaqullaha rasul. Yang demikian itu sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dia menentang batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya. Al-Imam Al-Bidhari menyebutkan, innal ladzina yuhaduna Allah rasulah yu'adunahuma fa inna kullan minal muta'aqiyaini fi haddin ghairi haddin akhar. Ayad'una aw yakhtaruna hududan ghaira hududihima. Sehingga orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, hakikatnya itu mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena sungguh setiap orang yang saling bermusuhan akan berada di suatu batasan selain batasan-batasan musuhnya. Atau mereka akan membuat atau memilih batasan-batasan atau aturan-aturan selain batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Al-Alusi mengomentari penafsiran Al-Baidawi ini, bahwasanya wa'ala hadha ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع. Dari berdasarkan penafsir Baidawi ini, maka di dalam terdapat ancaman yang besar bagi para raja-raja, para pemimpin-pemimpin yang buruk, yang mereka meletakkan atau membuat aturan-aturan yang menyelisih aturan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yuhaduna Allah rasulah kubitu. Jadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya mendapatkan kehinaan. Bahkan ditafsirkan uhliku, mendapatkan kebinasaan. Mendapatkan kehinaan dan kebinasaan. Bahkan ditafsirkan oleh ulama yang lain, udzibu. Mereka mendapatkan azab. Diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kubital ladzina min qablihim. Sebagaimana kehinaan, sebagaimana azab, sebagaimana kebinasaan yang juga didapati oleh orang-orang yang min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Dan ayat ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pentingnya kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan ini alasan mengapa mereka berhak mendapatkan kehinaan, kebinasaan, mendapatkan siksaan. Karena apa? Karena mereka telah diturunkan
ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang diturunkan secara nyata. Ketika mereka mengetahuinya, bukannya mereka beriman, tapi mereka malah mengingkarinya. Sehingga apa? Tidak ada udzur bagi mereka. Karena telah jelas. Sudah ada ayat-ayat itu, mereka malah menentang. Oleh karenanya, sangat pantas mereka disiksa, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada mereka. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu, ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-6, mereka semuanya itu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, yaitu semua amal perbuatan mereka, meskipun mereka itu telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan semua perbuatan manusia yang telah mereka lupakan di dunia ini. Bahkan kita yang di dunia saja, kita kadang lupa terhadap apa yang telah kita lakukan. Hari-hari sebelumnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan kita lupa. Tapi apa? Bagi Allah, ahsahullahu wa nasu. Allah mengumpulkan. Subhanallah, mengerikan ini sebenarnya. Semua amal perbuatan itu. Padahal mereka itu telah melupakan. Akan ditampakkan kepada kita di hari kiamat kelak. Jadi, semua amalan yang telah kita lupa, baik kemaksiatan ataupun ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada kita. Apa yang kita lakukan dari caci maki, riba, dan hal-hal yang lainnya, merendahkan orang lain, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang kita telah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan jelas dan akan ditunjukkan kepada kita tentang apa yang telah kita perbuat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang penting yang perlu kita selalu ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat apa yang telah kita lakukan. Dan tidak ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam berbuat dan dalam beramal, dalam melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, walaupun tidak dilihat oleh manusia. Dan kita harus yakin bahwasanya walaupun kita sendiri, misalnya kita tidak sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala bersama kita, sehingga itu bisa menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya. Untuk itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi maksiat, baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan terutama maksiat yang ada di ayat 1 dan 4 itu, yaitu dzihar, perkataan dusta, perkataan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak ridhai, dan membimbing kita kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas sekalian. Dan insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.